Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan mempelajari tematik pelajaran bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.2, yaitu menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Ustadzah akan membacakan teks yang berjudul Menerangkan Dunia Melalui Kerja Keras. Tahukah kamu bahwa lampu listrik yang kita gunakan saat ini berasal dari kegigihan seorang penemu? Penemu itu adalah Thomas Alva Edison. Lampu-lampu yang saat ini menerangi kehidupan kita berasal dari keinginan dan kerja kerasnya dalam mencipta. Sejak remaja, Edison selalu mencoba menciptakan berbagai benda yang nantinya dapat bermanfaat bagi sekitarnya. Hingga suatu hari, ia pun memutuskan untuk menciptakan lampu listrik. Keinginan Edison membuat lampu listrik tidaklah mudah. Berbagai ejekan dan cemoohan selalu diterima Edison saat ia menyampaikan keinginannya tersebut kepada masyarakat di lingkungan sekitarnya. Masyarakat menganggap perbuatan Edison adalah perbuatan yang mustahil dan sia-sia. Selain ejekan, Edison juga selalu mengalami kegagalan dalam percobaannya membuat lampu listrik. Tidak hanya sekali, kegagalan tersebut bahkan harus dialami Edison ratusan kali. Walaupun demikian, Edison tidak pernah menyerah untuk mewujudkan impiannya membuat lampu listrik. Tekanan yang didapatnya dari masyarakat sekitar yang tidak mendukungnya pun tak membuat Edison patah semangat. Ia justru semakin giat dalam melakukan berbagai percobaan. Hingga akhirnya pada percobaan yang ke-1000, Edison berhasil menciptakan lampu listrik. Lampu listrik itulah yang kemudian menjadi cikal bakal lampu-lampu yang ada di rumah atau di tempat-tempat lain saat ini. Kegigihan Edison dalam menciptakan lampu listrik dapat menjadi teladan bagi kita semua. Seandainya saat itu Edison mendengar ejekan masyarakat dan memutuskan untuk menyerah, tentunya dunia akan menjadi gelap gulita seperti zaman prasejarah. Berawal dari keinginan yang diimbangi dengan kerja keras dan kegigihan, akhirnya lampu listrik dapat tercipta dan menerangi kehidupan kita hingga saat ini. Dari teks yang Ustadzah bacakan tadi, ada yang tahu termasuk dalam bentuk teks apa? Ada yang masih ingat? Ya, termasuk dalam teks eksplanasi ilmiah. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi ilmiah? Teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu proses yang berkaitan dengan sains atau ilmu pengetahuan. Contohnya, seperti gejala alam yang terjadi pada pelangi, gunung meletus, proses terjadinya hujan, dan lain sebagainya. Di sini tujuan dari teks eksplanasi adalah untuk memberikan penjelasan secara detail kepada pembaca mengenai proses terbentuknya atau terjadinya sesuatu.
Jadi, prinsip dari teks eksplanasi adalah menjelaskan tentang sebab dan akibat. Di sini, Ustadzah akan menjelaskan beberapa cara dalam memahami inti informasi dari teks eksplanasi. Yang pertama, membaca atau mendengar teks dengan seksama. Yang dimaksud di sini adalah ketika kita mendengarkan atau membaca teks eksplanasi, maka harus dengan fokus. Kemudian yang kedua, menentukan topik yang dibicarakan dalam teks. Maksudnya adalah dari teks eksplanasi yang kita bahas, maka tentukan dulu topik apa yang ada di dalam teks tersebut. Kemudian yang ketiga, menentukan ide pokok dalam tiap-tiap paragraf pada teks. Nah, yang dimaksud di sini adalah pada tiap paragraf kita harus menentukan ide pokoknya. Contohnya pada paragraf pertama biasanya berisi tentang pembukaan. Nah, contoh dari yang Ustadzah bacakan sebelumnya, teks eksplanasi berjudul Menerangkan Dunia Melalui Kerja Keras. Pada paragraf pertama dijelaskan tentang kegigihan Thomas Alva Edison. Kemudian, pada paragraf kedua biasanya berisi tentang isi. Contoh dari teks eksplanasi yang Ustadzah bacakan sebelumnya berisi tentang bagaimana proses usaha dari Thomas Edison dalam membuat lampu listrik. Kemudian, biasanya pada teks selanjutnya, pada teks ketiga, berisi tentang penutup. Nah, di sini pada teks yang Ustadzah bacakan, yaitu tentang menerangkan dunia melalui kerja keras, Thomas Edison berhasil menciptakan lampu listrik. Nah, di sini adalah tentang bagaimana hikmah dari usaha Thomas Alva Edison. Begitu, paham semuanya? Oke, selanjutnya yang keempat, menjawab pertanyaan yang disajikan berdasarkan topik dan ide pokok yang telah ditentukan. Nah, sebelumnya tadi kita sudah menentukan topik dan ide pokok pada tiap paragraf. Dari topik dan ide pokok yang telah kita tentukan tadi, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan, biasanya pertanyaannya berbentuk seperti apa, bagaimana, di mana. Nah, maka kita akan mendapatkan inti informasi dari teks eksplanasi yang ingin kita ketahui. Begitu, paham semuanya? Oke, selanjutnya Ustadzah akan membacakan teks eksplanasi yang berjudul Perkembangan Alat Komunikasi. Perkembangan teknologi hingga detik ini mempermudah kegiatan manusia dalam berbagai hal, termasuk komunikasi. Sejak ditemukan telepon, manusia dapat berbicara atau berkomunikasi satu sama lain tanpa perlu mengkhawatirkan batas jarak dan waktu. Kemudahan itu dapat diperoleh berkat perjuangan seorang Alexander Graham Bell, si penemu telepon. Alexander Graham Bell mulai melakukan percobaan untuk mengirim suara sejak berusia 18 tahun. Saat itu, Alexander Graham Bell ingin mengembangkan fungsi telegraf yang digunakan oleh perusahaannya. Ia ingin agar kabel yang digunakan pada telegraf dapat digunakan untuk mengirimkan suara untuk berkomunikasi, tidak hanya berupa sinyal. Keinginan itulah yang menjadi cikal bakal pembuatan telepon. Setelah berbagai percobaan dilakukan, akhirnya Alexander Graham Bell dapat mewujudkan impiannya menciptakan sebuah alat yang dapat mengirimkan suara kepada orang lain. Alat itulah yang kita kenal sebagai telepon. Sayangnya, telepon buatan Alexander Graham Bell masih terbilang sangat sederhana dan hanya dibuat pada jarak tertentu. Keterbatasan telepon buatan Alexander Graham Bell membuat beberapa ilmuwan berusaha mengembangkan telepon tersebut agar dapat digunakan sebagai alat komunikasi yang lebih efektif dan praktis. Berbagai percobaan pun dilakukan untuk mewujudkan impian membuat alat komunikasi tersebut. Pada tahun 1880-an, seorang ilmuwan bernama Almon Brown Strowger berhasil mengembangkan telepon dengan sistem telepon dial.
Sistem ini memudahkan pengguna telepon untuk berkomunikasi hanya dengan menggunakan nomor telepon lawan bicara. Sistem ini dibuat untuk menggantikan sistem telepon nama sebelumnya. Sistem yang dikembangkan oleh Almond Brown Strowger ini menggunakan kode huruf dan angka dengan rincian 2 huruf dan 5 digit angka. Selain Almond Brown Strowger, NASA atau National Aeronautics and Space Administration juga turut andil dalam perkembangan teknologi telepon. Bekerja sama dengan Bell Telephone Company, NASA mengembangkan satelit bernama Telstar pada tahun 1962. Keberadaan satelit tersebut membuat pengguna telepon dapat dengan mudah menghubungi lawan bicara tanpa perlu mengkhawatirkan jarak satu sama lain. Teknologi pun terus dikembangkan agar komunikasi dapat lebih mudah dilakukan. Setelah satelit komunikasi diorbitkan, kabel serat optik pun mulai dikembangkan pada awal 1980-an. Pengguna serat optik pada telepon dipilih karena memiliki potensi lebih besar untuk melakukan panggilan jarak jauh dibandingkan satelit, bahkan dapat melintasi benua. Perjalanan panjang teknologi telepon berawal dari keinginan manusia untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Hal yang sederhana pun terus dikembangkan agar dapat memudahkan kegiatan manusia. Proses perkembangan teknologi itulah yang kemudian menghasilkan telepon dan alat-alat lainnya yang kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari bacaan tersebut, maka akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab. Nah, contoh dari pertanyaan yang akan muncul termasuk dalam 5W1H. Ada yang tahu apa itu 5W1H? 5W1H adalah what, when, who, where, why. Dan H1 maksudnya adalah how. Dari teks eksplanasi yang Ustazah bacakan, maka akan muncul beberapa pertanyaan. Antara lain, 1. Apa topik permasalahan yang disampaikan oleh penulis dalam teks tersebut? Yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang telepon? Kemudian yang ketiga, siapa yang mencetuskan ide pembuat telepon? Keempat, kapan ide pembuat telepon dicetuskan? Yang kelima, bagaimana proses perkembangan telepon dari awal penciptaannya? Yang keenam, apa kesimpulan isi teks tersebut? Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka kamu akan mendapatkan jawaban tentang informasi-informasi penting dari teks eksplanasi yang telah kamu baca. Selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan ciri-ciri dari teks eksplanasi. Ada beberapa bagian yang tersusun dalam teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum. Apa itu pernyataan umum? Pernyataan umum berisi tentang informasi singkat mengenai topik permasalahan yang akan dibahas dalam teks secara keseluruhan. Yang dimaksud di sini biasanya pernyataan umum berada dalam paragraf pembuka. Nah, fungsinya yaitu sebagai pembuka dari topik permasalahan yang akan kita bahas. Yang kedua yaitu deretan penjelas. Yang dimaksud dengan deretan penjelas di sini adalah bagian isi dari teks eksplanasi. Nah, biasanya berisi tentang uraian atau penjelasan bagaimana proses peristiwa atau kejadian yang sebelumnya dijelaskan pada bagian pernyataan umum. Kemudian, yang ketiga yaitu kesimpulan. Kesimpulan di sini yang dimaksud adalah bagian penutup. Bagian penutup biasanya berisi tentang pendapat singkat penulis mengenai topik dan informasi yang dijelaskan pada pernyataan umum dan deretan penjelas. Dari bagian-bagian teks eksplanasi yang Ustazah jelaskan tadi merupakan ciri-ciri dari teks eksplanasi. Dalam teks eksplanasi tidak hanya berisi tentang peristiwa atau gejala alam saja, tetapi juga menjelaskan tentang kejadian atau peristiwa sosial di masyarakat. Salah satu contohnya adalah teks eksplanasi yang akan Ustazah bacakan. Silahkan disimak. Judulnya yaitu
Perkembangan teknologi transportasi di era globalisasi. Di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi menjadi sarana untuk mempercepat dan mempermudah segala aktivitas manusia. Perkembangan teknologi tersebut terjadi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang transportasi. Pada zaman dahulu, masyarakat hanya menggunakan transportasi sederhana, seperti rakit atau sepeda. Kini, masyarakat sudah memanfaatkan teknologi dalam transportasi mereka. Alat transportasi pada masa kini menggunakan mesin-mesin canggih sehingga lebih praktis dan efektif. Sepeda motor, mobil, dan pesawat terbang adalah beberapa contoh penerapan teknologi di era globalisasi. Alat-alat transportasi tersebut diciptakan dengan memanfaatkan teknologi yang dikembangkan di dunia. Masyarakat berlomba-lomba untuk memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang ada, agar kegiatan mereka menjadi lebih mudah dan praktis. Selain demi kemudahan dalam melakukan aktivitas, pemanfaatan teknologi dalam bidang transportasi bertujuan untuk memudahkan interaksi antar masyarakat di berbagai wilayah di dunia. Di era globalisasi saat ini, masyarakat di suatu negara perlu berinteraksi dengan masyarakat lain agar dapat saling bertukar informasi serta mengenalkan budaya antar bangsanya di mancanegara. Hal tersebut dapat berjalan lancar jika sarana untuk berinteraksi telah siap. Dalam hal ini, transportasi termasuk salah satu sarana yang dapat membuat kegiatan interaksi antar masyarakat di berbagai wilayah. Coba bayangkan, jika masyarakat di era globalisasi hanya memanfaatkan alat transportasi sederhana seperti zaman dahulu, tentunya saat ini kita tidak dapat mengenal masyarakat di daerah lain, apalagi berkomunikasi dengan mereka. Perkembangan teknologi merupakan penanda adanya arus globalisasi dan dapat terjadi dalam berbagai bidang kehidupan. Transportasi pun menjadi bukti awal perkembangan teknologi yang membuat aktivitas masyarakat menjadi efektif dan praktis. Semua kepraktisan dan kemudahan tersebut dapat terwujud sebagai dampak dari adanya arus globalisasi dalam kehidupan masyarakat. Dari teks eksplanasi tersebut yang telah Ustadzah bacakan, maka kita akan mendapatkan banyak sekali informasi-informasi penting. Sehingga muncullah beberapa pertanyaan seperti, apa manfaat perkembangan teknologi di era globalisasi? Kemudian, di mana saja perkembangan teknologi dapat ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat kita sajikan dalam bentuk beberapa paragraf. Agar lebih mudah dalam menyajikan informasi penting pada teks eksplanasi, kita dapat menggunakan diagram ataupun gambar berseri. Oke, Ustadzah beri contoh berikut ya. Pada gambar berikut menjelaskan tentang informasi penting dari teks yang sebelumnya Ustadzah bacakan, yaitu teks eksplanasi berjudul Perkembangan Teknologi Transportasi di Era Globalisasi. Sekarang coba kita perhatikan pada gambar pertama. Di gambar pertama ada sebuah sepeda. Pada gambar sepeda menjelaskan tentang bagaimana perkembangan transportasi sederhana pada zaman dahulu. Kemudian perhatikan pada gambar kedua. Gambar kedua terlihat sebagaimana proses pembuatan mobil atau mesin-mesin kendaraan canggih dalam pabrik. Nah, proses pembuatannya tersebut menjelaskan inti atau informasi penting dari teks eksplanasi yang sebelumnya Ustadzah bacakan. Kemudian yang ketiga, ada contoh gambar pesawat. Di sana ada beberapa orang sedang menaiki pesawat dan mengantri. Nah, dari gambar tersebut membuktikan bahwa transportasi tersebut sebagai sarana masyarakat untuk pergi ke luar negeri maupun ke dalam negeri. Selanjutnya, nomor 4, perhatikan gambar tersebut. Ada pesawat, ada mobil box, ataupun ada kapal. Dari gambar tersebut yang dimaksudkan adalah
beberapa transportasi darat, udara, maupun laut sebagai bukti bahwasannya perkembangan teknologi membuat aktivitas masyarakat lebih efektif dan praktis, sehingga terjalin interaksi antar negara. Sampai di sini sudah paham atau belum? Alhamdulillah jika anak-anak sudah paham semua. Mungkin itu saja penjelasan dari Ustadzah tentang teks eksplanasi. Semoga apa yang Ustadzah sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi anak-anak semua. Cukup sekian dari Ustadzah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.